pejabat lama dan pejabat baru Ketua Pengadilan Negeri Makale bersama dengan Ibu yang kami hormati Dandim 1414 Tanah Toraja, Kepala Kejaksaan Negeri Makale, Wakapolres Tanah Toraja, Sekretaris Daerah Kabupaten Tanah Toraja, dan Bapak Ibu segenap undangan yang hadir pada siang hari ini. Hanya kepada kita sekalian, sehingga hari ini kita boleh dipertemukan dalam acara pisah sambut pejabat lama Ketua Pengadilan Negeri Makale, Bapak Rustam SH MH, dengan pejabat baru Ketua Pengadilan Negeri Makale, Bapak Richard Edwin Basuki SH MH, pada hari ini, Sabtu tanggal 26 Maret 2022, bertempat di Rumah Jabatan Bupati Tanah Toraja. Dan baik. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang Bapak Ibu sekalian. Yang saya hormati Bapak Wakil Bupati Tanah Toraja bersama Ibu. Yang saya hormati Dandim 14 Tanah Toraja. Yang saya hormati Kepala Kejaksaan Negeri Tanah Toraja. Dan saya hormati Bapak Kapolres atau yang menjadi dalam hal ini Bapak Kapolres Tanah Toraja. Yang saya hormati Bapak Sekda bersama Ibu. Yang saya hormati Ketua Tim Penggerak PKK, Tim Penggerak PKK Kabupaten Tanah Toraja. Yang saya hormati dan saya banggakan rekan saya Pak Richard, Ketua Pengadilan Negeri Makale yang baru bersama Ibu. Yang saya hormati rekan-rekan hakim yang bisa hadir pada hari ini. Yang saya hormati para pejabat dalam lingkup Kabupaten Tanah Toraja yang saya hormati, serta para undangan yang saya tidak bisa sebut satu Tuhan Maha Kuasa dengan atas anugerah dan perkasihannya, sehingga pada hari ini kita boleh kumpul di sini kita kami. Jadi bisa sambung. Saya juga mengucap syukur karena pada kedua kalinya saya berdiri di sini. Saya ingat pada tanggal 28 Oktober, jadi kurang 2 hari 5 bulan saya berdiri lagi di sini dalam momen yang berbeda. Waktu itu saya menyampaikan ini sebagai ketua yang baru dan sekarang saya harus pamit berdasarkan surat keputusan Ketua Mahkamah Agung nomor 7 tahun 2022, saya telah diangkat dan dipromosikan sebagai Wakil Ketua Pengadilan Negeri Gorontalo Belasan Pak, dan yang saya digantikan oleh rekan saya selama ini sebagai wakil, Pak Icat sebagai ketua yang baru sebagai pengganti, dan dilakukan pada saat yang sama. Tanah Tongkonan itu yang sering menjadi sumber sengketa di antara masyarakat. Dan jadi begini. Jadi ya tuh na biti piki biasa na bahasa daerah bang oleh biasa tuh kalau mama ki na pokadan kita nenek ta kuma ya tuh rumah ada dua tahan sampai mutole dia cuma nenekmu. Nah ya tuh lantang do itu tawana ommu cuma nenekmu. Nah ya tuh tongkonan dah itu apaan tanasang, apaan sang rapuan, apaan tanasang. Nah kenapa? Jadi di situ artinya kenapa? Jadi di dalam hukum adat Tanah Toraja, khususnya terkait dengan tanah, itu mengenal 2 hak atas tanah. Hak individu dan hak bersama. Dan itu berdampingan. Jadi di samping hak-hak perorangan, juga di sampingnya itu ada hak kolektif yang disebut tanah tongkonan. Saya mengatakan berdampingan bukan berhadapan ya, di sampingan. Jadi itu hak ada individu dan ada hak perorangan. Jadi
itu memang hak kolektif itu, hak atas tongkonan, hak bersama itu memang diakui. Kecuali kalau masyarakat satu keluarga itu menghendaki atas kesepakatan bersama untuk misalnya membagi-bagi orang per orang, lalu bisa menjadi berubah menjadi hak perorangan. Nah, dan itulah bisa disertifikatkan. Tapi sepanjang dia masih dalam tanah bersama, itu menjadi hidup bersama dan biasanya tidak ada sertifikatnya. Ya Pak Heka ya. Itu yang banyak terjadi di sini dan menimbulkan sengketa di masyarakat. Jadi dari hukum adat kita dan praktek peradilan selama ini yang kita bisa simpulkan bahwa hukum adat kita atas tanah mengenal hak perorangan bisa disertifikatkan dan di sampingnya ada hak kolektif dalam bentuk tanah tongkonan. Itu yang perlu kita sampaikan ke peradilan adat. Jadi sejak Undang-Undang Darurat tahun 51 itu memang peradilan adat itu sudah dihapus di seluruh Indonesia. Tetapi dalam kenyataannya secara sosiologi lembaga peradilan adat ini masih ada dan salah satunya di Tanah Toraja. Tapi dalam pengertian tertentu. Artinya begini, kalau suatu sengketa tanah lalu diselesaikan secara adat, lalu diputuskan bahwa tanah ini milik si A, hasil peradilan adat. Kemudian si A diberikan hak atas tanah itu. Kemudian si B yang menguasai, yang kalah tidak mau meninggalkan. Nah, itu adat tidak bisa mengeksekusi dan dia tidak bisa meminta pengadilan untuk mengeksekusi. Itulah eksistensi dari peradilan adat yang ada sekarang. Jadi dia hanya boleh keputusan adat itu lembaga pendamai, ada putusannya, itu bisa dijadikan sebagai bukti di pengadilan bahwa tanah itu sudah diselesaikan di lembaga adat dan ini keputusannya. Itu hanya boleh dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara itu. Tapi hakim juga bebas bisa menilai apakah itu bisa mengikat dan diikuti atau tidak. Akan tergantung pada bukti-bukti lain. Jadi itulah eksistensi dari peradilan adat yang di Tanah Toraja ini masih ada. Dan menurut saya itu harus dilembagakan. Artinya supaya jangan banyak perkara tanah datang ke pengadilan, itu lebih baik dilembagakan. Yang penting para pihak mau menghormati. Dan saya lihat juga banyak yang menghormati. Apa yang sudah diputuskan adat itu yang diikuti. Tapi ada juga satu segelintir yang tidak mengikuti. Nah, kalau tidak diikutilah, itulah repotnya. Dan mau tak mau harus berujung ke pengadilan. Tapi tidak bisa memaksakan keputusannya. Seperti itu. Ya, itu yang saya boleh sampaikan pada hari ini. Dan saya berharap barangkali pemerintah dan seperti di Toraja Utara kemarin ada Kombongan Kalua, mereka mau mengadakan untuk memperkuat kembali Badan Peradilan Adat. Saya bilang ya bagus juga, ya silakan. Bapak Ibu yang saya hormati, barangkali itu yang dapat kami sampaikan. Ya, itu yang kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih atas dukungan dan kerjasama selama kami memimpin Pengadilan Negeri Makale. Dan saya menyampaikan mohon maaf apabila dalam hubungan dengan Forkopimda maupun dengan Bapak Ibu sekalian yang lain ada hal-hal yang kurang berkenan. Saya menyampaikan mohon maaf sedalam-dalamnya dan kami mohon doanya supaya kami boleh berjalan dan tiba di Gorontalo dan hari tanggal 30 dan rencana kalau Tuhan menghendaki kami akan dilantik pada tanggal 31 Maret sebagai Wakil Ketua Pengadilan Gorontalo. Demikian yang saya sampaikan.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Ya, berikutnya sambutan dan perkenalan dari pejabat baru Ketua Pengadilan Negeri Makale, Bapak Richard Edwin Basuki SH MH. Namun sebelumnya kami mohon berkenan kepada Wakil Bupati Tanah Toraja untuk memberikan pas sapu sebagai simbol keluarga baru di pemerintahan daerah Kabupaten Tanah Toraja, dan juga kepada Ketua Tim Penggerak. Baik, terima kasih untuk perkenan Wakil Bupati Tanah Toraja dan Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Tanah Toraja untuk Baik, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Wakil Bupati Tanah Toraja beserta Ibu. Yang saya hormati dan saya muliakan rekan saya, abang saya, senior saya, Bapak Rustam Sarjana Hukum Magister Hukum, yang akan dilantik sebagai Wakil Ketua Pengadilan Negeri Gorontalo kelas 1A. Yang saya hormati Bapak Kajari, Bapak Dandim, Bapak Kapolres yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Kapolres. Yang saya banggakan pula Bapak Sekretaris Daerah. Yang saya hormati Ibu Ketua Penggerak PKK bersama Ibu Wakil Ketua Penggerak PKK Kabupaten Tanah Toraja. Yang saya hormati para pejabat baik eselon 2 maupun eselon 3 dan para pejabat yang berada di lingkungan pemerintah Kabupaten Tanah Toraja, dan para undangan yang sempat hadir yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Pertama-tama patut kami sebagai orang yang beriman mengucap syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas perkenanannya kami boleh tiba, kami boleh berada di tengah masyarakat Toraja di Kabupaten Tanah Toraja ini untuk menjalankan tugas negara kami. Kami bersyukur bisa bersama-sama dengan pemerintah berada di sini. Dan pada kesempatan ini, sebelum saya memperkenalkan diri, saya juga menyampaikan ucapan terima kasih saya kepada abang saya, Bapak Rustam, serta Ibu senior saya. Perlu saya sampaikan sekilas tentang beliau. Beliau adalah orang yang sangat sederhana, orang yang sangat cerdas, orang yang sangat bijaksana. Kenapa saya katakan itu? Karena saya sudah mengalami berjalan bersama beliau baru 4 bulan. Dan beliau adalah orang yang luar biasa. Kalau jempol saya bisa. Karena dalam sejarah sepanjang saya berkarir, sudah hampir 20 tahun, saya baru menemukan sosok seperti beliau yang luar biasa. Kenapa luar biasa? Baru 3 bulan bersama saya, sudah tinggalkan saya. Tapi saya bahagia beliau tinggalkan saya untuk naik yang lebih tinggi, menjadi Wakil Ketua Pengadilan Negeri Gorontalo kelas 1A. Jadi Bapak Ibu perlu ketahui bahwa di Mahkamah Agung bagi kami para pimpinan untuk menduduki jabatan harus melalui proses namanya fit and proper test dan asesmen yang dilakukan oleh lembaga luar dan juga oleh internal Mahkamah Agung. Dan kalau di dunia kesehatan, beliau vaksinnya udah booster, sudah lengkap, sudah 3 kali. Jadi sekarang beliau ini posisinya udah brigjen. Saya masih kombes, beliau udah brigjen karena udah masuk 1A. Dan beliau kemarin lulus dengan cukup luar biasa.
Makanya saya sangat patut, sangat bangga pernah bersama beliau untuk bagaimana menekan COVID-19 yang menjadi gangguan utama pada saat ini. Izinkan saya permohonan maaf dari Bapak Bupati karena beliau bertugas di Bali dalam proses perjalanan sekarang. Dan seperti protokoler, kalau Bupati tidak di tempat, Wakil Bupati yang menjadi ahli kegiatan yang ada, baik itu di pemerintahan, begitu juga di masyarakat. Yang saya hormati Bapak Panggilan yang lama, Bapak Rustam bersama Ibu. Yang saya hormati Bapak Ketua Pengadilan yang baru, Bapak Richard bersama Ibu. Selamat datang Bapak. Yang saya hormati Bapak Dandim, Bapak Kajari, Bapak Wakapolres. Yang saya hormati Bapak Sekretaris Daerah. Yang saya hormati dan banggakan Ibu Ketua Tim Penggerak PKK dan Wakil Ketua Tim Penggerak PKK. Ya, kami tetap doakan Pak. Kami tetap doakan supaya bisa segera meninggalkan Tanah Toraja dengan jabatan yang jauh lebih menjanjikan tentunya sebagai pejabat-pejabat vertikal. Dan yang lebih luar biasa saat ini bahwa seingat saya di Tanah Toraja ini yang menjabat sebagai wakil ketua pengadilan itu ditunjuk sebagai ketua pengadilan. Ini suatu prestasi yang tak terduga dan luar biasa Pak. Selamat datang. Walaupun kami sampaikan sekarang selamat datang, tetapi sudah berapa kali saya ketemu dengan Bapak. Saya pertama kali ketemu dengan Bapak Richard di bandara. Sekira ini menjadi renungan bagi kita semua, supaya bisa pada saat kita menjabat di satu tempat, kita menggunakan kesempatan itu yang terbaik untuk teman kita, untuk masyarakat, dan terutama untuk negara kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai bersama. Sekali lagi selamat jalan Pak, selamat bertugas di tempat yang baru, dan selamat datang Bapak Richard yang kami kasihi di tempat ini. Itu saja yang saya ingin sampaikan. Salam sejahtera untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuhan memberkati kita semua. Mohon berkenan berfoto bersama.
dan segera ini akan Jingan 1, 2, 3. Siap, jingan 1. Ibu Ketua Tim Penggerak PKK dan mensyukuri segala nikmat yang diberikan Tuhan. Mari kita berdoa. Kita berdoa. Kembali kami mengucap syukur ya Tuhan, oleh karena kasih dan penyertaan Tuhan kami boleh bersama-sama pada saat ini. Tuhan telah menganugerahkan waktu yang indah, kami boleh bersama-sama di dalam kegiatan kami bisa sambut Kepala Negeri Tanah Toraja pada saat ini. Semua boleh berlangsung oleh karena kasih dan penyertaan Tuhan semata. Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, kami mendoakan Bapak Rustam bersama dengan keluarga yang akan melanjutkan tugas ke tempat yang baru, dan juga kepada Bapak Richard bersama dengan keluarga yang menjadi Kepala Pengadilan Negeri Tanah Toraja. Kami pun sebagai abdi masyarakat, abdi negara ya Tuhan, kami bermohon Tuhan mengarahkan tubuh kami, Tuhan berkati kami yang menerima, Tuhan memberkati berkat ini sehingga menjadi kekuatan baru untuk mengangkat tugas dan tanggung jawab yang Tuhan sudah embankan kepada masing-masing kami. Seluruh kehidupan kami akan serahkan ke dalam tangan kasih Tuhan, dan terimalah kami yang datang bermohon di dalam Kristus Yesus yang adalah Tuhan dan penyelamat hidup kami. Amin.